Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq Indra Jati. Saya akan menjelaskan artikel saya, yaitu urgensi implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga fondasi moral dan etika yang membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait, di mana setiap sila memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memegang peranan krusial dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Namun, implementasi sila kelima di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi, ketidakmerataan pembangunan, korupsi, dan berbagai kesenjangan lainnya menjadi bukti bahwa keadilan sosial belum memiliki atau belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, urgensi implementasi sila kelima dalam Pancasila menjadi semakin relevan dan mendesak untuk segera dilakukan. Sila kelima Pancasila lahir dari pemikiran mendalam para pendiri bangsa tentang kondisi bahwa kemerdekaan politik tanpa keadilan sosial itu akan menjadi sia-sia. Keadilan sosial menjadi persyaratan mutlak untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain-lainnya. Signifikansi sila kelima Pancasila terletak pada beberapa aspek: landasan moral dan etika pembangunan. Sila kelima Pancasila memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemerintahan, keadilan, dan berkelanjutan. Instrumen pemersatu bangsa. Keadilan sosial menjadi perekat yang kuat untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa. Ketika setiap warga negara merasa diperlakukan adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, maka rasa persatuan dan kesatuan akan semakin kokoh. Jaminan hak asasi manusia. Sila kelima Pancasila menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan kesempatan yang sama dalam berusaha dan berkarya. Tantangan implementasi sila kelima Pancasila di Indonesia, yaitu yang pertama, kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin di Indonesia masih sangat lebar. Sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan di Indonesia masih terpusat di wilayah perkotaan dan Pulau Jawa. Sementara wilayah-wilayah lain, terutama di kawasan timur Indonesia, masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan. Korupsi, yang mana sangat banyak di Indonesia. Korupsi menjadi masalah kronis yang menghambat pembangunan dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Dan korupsi menyebabkan hilangnya sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan tebang pilih. Orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan seringkali kebal terhadap hukum, sementara masyarakat kecil menjadi korban ketidakadilan. Mentalitas individualistik dan materialistik. Mentalitas individualistik dan materialistik yang semakin kuat di masyarakat menyebabkan hilangnya rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama manusia. Orang-orang cenderung mementingkan diri sendiri dan keluarga daripada kepentingan bersama. Selanjutnya, globalisasi.
membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Sila kelima Pancasila dapat meredam potensi konflik dan dapat membuka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dan globalisasi, juga dapat memperlebar kesenjangan sosial dan mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Selanjutnya, strategi humanistik untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu dengan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, masyarakat lokal perlu dilibatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek bantuan. Koperasi digital, pertanian berkelanjutan, dan pelatihan kewirausahaan menjadi sarana untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi. Peran pemuda sebagai agen keadilan. Pemuda Indonesia memiliki peran strategis dalam menjembatani idealisme dan realitas. Dengan semangat kreatif, inovatif, generasi muda dapat menggerakkan lingkungan dan sosial, mencerminkan bagaimana nilai Pancasila hidup di era modern. Selanjutnya, keadilan sosial bukan hanya urusan negara. Setiap individu memiliki peran kecil namun bermakna untuk mewujudkannya. Dengan bersikap jujur, adil, peduli terhadap sesama, bangsa Indonesia akan menjadi kuat, bukan karena kekayaan alamnya, tapi karena keadilan yang hidup di hati pendidikan dan perilaku sehari-hari. Maka Indonesia tidak hanya negara yang besar, tetapi juga negara yang beradab, tempat di mana setiap orang dihargai, memiliki bisa bersuara, didengar, dan diberi kesempatan untuk berbahagia, karena dengan menegakkan nilai keadilan di setiap aspek kehidupan dan akan mampu menjadikan Pancasila sebagai sumber, atau menjadikan Pancasila bukan sekedar slogan, melainkan kenyataan hidup yang dirasakan seluruh bangsa. Sekian dari saya, itulah artikel yang saya bacakan, implementasi bagaimana sila keadilan sosial dapat berjalan di masyarakat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.